mempersiapkan diri ya. Baik, kelompok yang akan presentasi silahkan untuk Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. ya, silahkan sudah bisa. Bentar. Oke, Sudah terlihat sudah ya, terlihat. Bu, Ya, teman-teman? sudah. Oke. Sudah. Langsung dimulai aja. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Rina, selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada PJJ pada malam hari ini. Sebelum memulai kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Bismillah. Jadi pada pertemuan malam hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hukum acara pengadilan pajak. Sebentar. Iya lupa. Kalian udah itu belum? Udah bisa absen belum? Sebelum saya lupa. Sebentar, Bu, belum saya cek. Atau saya itu dulu ya, maaf ya. Ya, Bu, Siapa boleh. siapa panggilannya? Rama bukan? Gusti siapa aja, Bu. panggil? Oh, Gusti Gusti. Haki. Ya, Bu. Oke, saya absen dulu aja ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Takutnya Silakan. keburu lupa sebentar. Sekarang lupaan nih saya. Sebentar. 8 Juli. Oke. Oh ya, itu belum bisa semua ya. Abed Hadir, Bu. sudah bisa ya. Alifa. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Alvin. Hadir, Bu. Amalia. Hadir, Bu. Amelia Effendi. Oke, ya. Andi. Hadir, Bu. Andrea. Hadir, Bu. Angelica. Hadir, Bu. Anggita. Hadir, Bu. Clementine. Hadir, Bu. Dan yang bisa Ginting. Hadir, Bu. Ya. Zaki Zulkarnain. Hadir, Bu. Erlinda. Hadir, Bu. Faizatul Imanda. Hadir, Bu. Frans Wijaya. Hadir, Bu. Hirya Pradipta. Hadir, Bu. Pradipta Rani, maaf. Julia Pratiwi Parhusip. Hadir, Bu. Ya, Kevin. Hadir, Bu. Lintang sudah. Kemudian Muhammad Gusti Haki, Muhammad Rizal. Nadia. Hadir, Bu. Rizky Ade Junara. Hadir, Bu. Rizky sudah. Farah Konesya, Tasya, Torik Alif Rozak. Hadir, Bu. Dan Fikar ya sudah. Baik. Berarti semua hadir ya. Oke, baik, saya sudah simpan.
Baik, maaf ya. Maklum, sudah malam. Iya. Dan saya baru selesai ngajar tadi sore dari seharian ya. Baik, silahkan dilanjut ya. Oke, Ya, baik Gusti. Bu. Sudah terlihat ya teman-teman? Sudah. Oke, jadi pada pertemuan malam hari ini, kelompok kami, itu kelompok 6, akan menjelaskan tentang hukum acara pengadilan pajak. Dan ini tertera subpokok bahasannya, yaitu kita akan membahas pertama tentang kuasa hukum, lalu persiapan persidangan, dan terakhir jenis-jenis pemeriksaan. Nah, ini merupakan anggota kelompok 6. Itu ada Erlinda Aprilia, lalu ada Andi Ahmad Ahyar, ada saya sendiri, M. Gustiaki Ramdana, dan ada Tasya Musayadah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita main games dulu yuk. Jadi karena malam-malam nih, untuk meningkatkan semangat teman-teman juga, kami sudah menyiapkan games, yaitu tebak gambar. Jadi tebak gambar ini teman-teman udah tahu ya pasti cara mainnya. Jadi kami telah menyusun beberapa gambar yang akan menyusun beberapa kata yang berhubung dengan materi kita pada malam hari ini. Oke, siap nggak teman-teman? Coba di kolom chat bisa diketik siap-siap gitu. Oh, sudah tuh. Oh, udah ready ya semua? Oke. Udah ngetik dari tadi. Kita mulai ya. Untuk tebak gambar pertama. Ini terdiri dari 2 kata. Langsung chat saya teman-teman. Ya, kuasa hukum betul. Apakah betul jawabannya? Sebentar. Yes, jawabannya benar, yaitu kuasa hukum ya. Coba yang chat pertama tadi siapa? Andrea Yola. Kenapa sih kok bisa jawabannya tuh kuasa hukum? Bisa dijelaskan ke teman-temannya, mungkin ada yang belum tahu gitu. Ayo Yola, mana Yola? Andrea Kak Yola. Andrea Yola. Iya Bu, karena gambar yang pertama kan kuas, terus yang kedua Sarah, Hmm. di spotlight dong Sarah. karena gambar yang pertama kuas, terus gambar yang kedua itu apa ya, tahu, terus gambar yang ketiga tuh kumis tapi isnya dicoret. Nah, sebenarnya sedikit gak nyambung ya Bu ya, kuas sama tahu, tapi jadinya kuasa. Tapi nggak tahu kenapa yang Itu depannya nyambung kok. kuasnya gitu. Terus, oh iya. Iya. Kuasa hukum. Kuasa hukum. Oke, udah pinter nih teman-teman. Lanjut ya, kita tebak gambar yang kedua. Ini tingkat kesulitannya agak meningkat ya. Sebentar. Itu tadi jawabannya. Nah, ini ayo. Langsung dijawab di kolom chat ya teman-teman. Hak imunitas. Oh, kurang tepat Mas Zaki. Ada yang lain? Sepertinya teman-teman pada bingung ya. Masih belum tepat. Ayo. Saya udah tahu tuh. Oh, Ibu udah tahu, Ibu? Tahu. Coba Bu, apa jawabannya Bu? Hakim tunggal kan? Ih, betul sekali Ibu. Ore. Ibu hebat.
Kita beri tepuk tangan untuk Bu Rina. Ibu emang. Lalu, oh iya, Kok bisa teman-teman, begitu katanya? ada yang nanya, Itu Bu, kok tanya. bisa begitu Iya, katanya? itu udah jelas tuh hak tuh, sepatu kan hak. Iya, Terus Bu. mana dong gambarnya? Liatin, Oh, sebentar, liatin dulu Bu. dong. Nah, Tuh lihat hak, itu tinggal imbusnya kan di itu dicoret tuh, nggak kelihatan emang ya? iya, Bu, Kelihatan nggak dicoretkan hakim kecil. tuh udah jelas pasti hakim apa lagi ya? Oh kebetulan nih angka 1 nih. Oh ya hakim tunggal maksudnya gitu. Tepat sekali, Bu Rina. Oke, kita lanjut ke tebak gambar yang terakhir. Masih semangat ya, teman-teman. Yang terakhir juga tingkat kesulitannya Biar meningkat. kelihatan layarnya dibesarin di masing-masing itunya, di masing-masing laptopnya. Jadi jangan yang besar, jangan gambarnya Gusti. Ini nih modus nih di spotlight, yang cowok pada ngeliatin yang cewek ngeliatin yang cowok. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya ke tebak gambar yang ketiga. Wah, udah ada yang jawab nih. Udah ada yang jawab? Udah. Wah iya betul, Bu. Coba kita tanya yang pertama jawab tuh Mas Lintang. Lintang, gimana kok bisa jawabannya tuh tim sidang? Nah, tim tamnya dicoret, terus C, terus ada gambar dan yang biasa. Oh, itu gambarnya Iya, Bu. Dan. Iya, Bu. Waduh. Ini kita Saya memasukkan unsur kelas, Bu. Saya pikir artis Korea. Wih. Ya hari ini menarik nih di grup dosen gitu ya. Ada yang cerita katanya di KTTA-nya itunya apa namanya ucapan terima kasihnya kepada para artis Korea. Aduh, ada aja ya. Iya baru nih. Saya baru tahu tuh ya kalau anak-anak sekarang ucapan terima kasihnya. Ada juga yang ngucapin terima kasih ke kucingnya, Bu. Oh gitu, siapa tuh Gusti? Iya. Saya pernah baca gitu, Bu, di sosial media. Oh, Dia jadi gitu. masukin nama kucingnya. Terima kasih ya, Mas Lintang sudah menjawab dengan betul. Tim sidang. Cukup sudah tebak gambar pada malam hari ini, kita masuk ya, ke... kok udahan sih? Apa kita mau tebak gambar terus aja, Bu? Jadi nggak masuk Iya, ke kayaknya materi. nggak usah kuliah. Kayaknya kuliah udah, aduh materinya udah. Saya aja kalau jadi apa namanya, kalau suruh bikin soal bingung nih, bikin soal yang susah dijawab sama mahasiswa STAN. Karena materinya begitu aja. Ya, untung dosen apa namanya dosen koordinatornya kreatif ya. Wah, saya bilang bisa juga ya bikin soal yang susah. Baik, silakan. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada kuasa hukum. Jadi isi kontennya itu ada dasar hukum, definisi, izin kuasa hukum, syarat kuasa hukum, pengecualian syarat, pemberian izin, perpanjangan izin, hak dan kewajiban, dan juga ketentuannya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Jadi untuk kuasa hukum ini dasar hukumnya ada di mana sih? Jadi kita membahas tuh khusus kuasa hukum pada pengadilan pajak ya. Jadi dasar hukumnya itu ada di pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lalu ada pada Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per 01 PP 2018 tentang tata cara permohonan izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Lalu yang ketiga ada pada PMK Nomor 184 Tahun 2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Bentar. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Untuk pengertian kuasa hukum nih secara umum itu seseorang yang memiliki tanggung jawab mendampingi pihak-pihak bersengketa untuk beracara di pengadilan. Nah, pendampingan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak yang terlibat dan tertuang dalam surat kuasa khusus. Sementara pada kuasa hukum pada pengadilan pajak yaitu
orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa dan atau untuk mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam berperkara pada pengadilan pajak. Nah, untuk tadi kan dibutuhkan izin kuasa hukum ya. Jadi izin kuasa hukum pada pengadilan pajak nih terdiri dari 2 izin, yaitu izin kuasa hukum di bidang perpajakan sama izin kuasa hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, perbedaannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide-slide selanjutnya. Lalu orang perseorangan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus dan menyampaikan permohonan tertulis untuk mendapatkan izin kuasa hukum kepada ketua. Ketua ini maksudnya ketua pengadilan pajak ya, melalui sekretariat pengadilan pajak. Lalu ketua menerbitkan keputusan ketua tentang izin kuasa hukum dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Lalu keputusan ketua atas izin kuasa hukum tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ketua tentang izin kuasa hukum. Nah, ini merupakan contoh permohonan izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Ini yang dibuat di bidang perpajakan ya. Kan tadi ada 2 tuh izinnya, ada yang di bidang perpajakan sama di bidang kepabeanan dan cukai. Sebenarnya sama ya isinya, cuma bedanya yaitu ada pada ini nih, syaratnya. Kalau untuk perpajakan kan dia D3 perpajakan, nih syaratnya D3 perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau fotokopi brevet perpajakan atau menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang perpajakan. Nah, kalau yang untuk di bidang kepabeanan dan cukai, ganti aja tuh yang perpajakannya sama yang kepabeanan dan cukai. Lalu kita masuk ke syarat kuasa hukum. Nah, syarat kuasa hukum ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kak Tasya. Untuk Kak Tasya dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Dana. Jadi seperti yang telah dijelaskan Kak Dana tadi mengenai izin kuasa hukum, di mana orang perseorangan yang akan menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, di sini terdapat 2 syarat umum untuk menjadi kuasa hukum. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia dan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, maksudnya mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan itu apa sih? Nah, di sini memiliki ijazah sarjana atau diploma 4 di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Nah, lalu untuk ijazah sarjana atau diploma 4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana di poin A tadi, dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan dari 4 bukti tambahan sebagai berikut. Nah, yang pertama, ijazah diploma 3 perpajakan dan atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan. Yang ketiga, sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai, atau surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan atau kepabeanan dan cukai. Nah, slide Kata saya, jadi 1, 2, 3, 4 itu harus semuanya terpenuhi atau salah Enggak, satu? Bu. Jadi salah satunya, boleh ke slide sebelumnya, Kak. Nah, jadi bukti-bukti tambahan yang 4 ini hanya salah satu dipenuhi jika ijazah sarjana atau diploma 4 dari perguruan tinggi yang terakreditasinya itu selain di 4 bidang yang di poin A ini, Bu. Administrasi, fiskal, akuntansi, perpajakan, dan atau kepabeanan dan cukai. Jadi salah satu saja dari bukti tambahan yang 4 ini. Ya, karena kata-katanya atau ya setelah setelah angka 3. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat khusus untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Yang pertama, mempunyai nomor pokok wajib pajak.
Yang kedua, mempunyai bukti tanda terima penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi untuk 2 tahun terakhir. Yang ketiga, memiliki surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari Polri. Nah, untuk SKCK ini dilampirkannya pada saat permohonan izin kuasa hukum itu harus dokumen asli, bukan dokumen fotokopi seperti dokumen-dokumen lain yang dilampirkan. Nah, terus yang keempat, tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara, lalu menandatangani fakta integritas, di mana fakta integritas ini formatnya ada dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak nomor per 01 PP 2018 di bagian lampirannya. Lalu untuk syarat selanjutnya, untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak, harus telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak. Nah, untuk syarat ini, orang yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak itu harus melampirkan dokumen berupa fotokopi keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak. Dan yang terakhir, memiliki izin kuasa hukum di mana diperoleh dari permohonan tertulis yang diajukan kepada Sekretariat Pengadilan Pajak untuk Ketua Pengadilan Pajak. Nah, slide selanjutnya. Nah, pengecualian syarat kuasa hukum. Jadi, syarat-syarat yang disebutkan tadi itu tidak berlaku, tidak diperlukan dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat merupakan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu. Nah, slide selanjutnya. Nah, sehubungan dengan keputusan ketua tentang izin kuasa hukum, Sekretariat Pengadilan Pajak menerbitkan kartu tanda pengenal kuasa hukum jika permohonan izin kuasa hukumnya ini telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Nah, jangka waktu berlakunya kartu tanda pengenal kuasa hukum itu sama dengan jangka waktu berlakunya keputusan ketua tentang izin kuasa hukum, yaitu 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan. Slide selanjutnya, ini merupakan gambar tampak depan dan tampak belakang kartu tanda pengenal kuasa hukum, di mana tampak depan kartu tanda pengenal ini ada logo pengadilan pajak dan pas foto kuasa hukum, dan tampak belakang ada identitas dari kuasa hukum itu sendiri. Slide selanjutnya, itu mengenai perpanjangan izin kuasa hukum. Di sini terdapat beberapa ketentuan mengenai perpanjangan izin kuasa hukum, di mana ketentuan-ketentuannya ini tidak jauh berbeda dengan permohonan izin kuasa hukum yang pertama tadi, yang bukan perpanjangan, di mana pemohon menyampaikan permohonan perpanjangan izin kuasa hukum, yaitu secara tertulis kepada ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak. Nah, ketentuan yang kedua, permohonan perpanjangan disampaikan paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku izin kuasa hukum berakhir. Nah, ketentuan yang ketiga, dalam hal permohonan perpanjangan disetujui, ketua menerbitkan keputusan perpanjangan izin kuasa hukum dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Dan yang ketentuan terakhir, keputusan ketua atas perpanjangan izin tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya masa berlaku izin kuasa hukum sebelumnya. Jadi sama dengan izin kuasa hukum, yaitu jangka waktunya 2 tahun. Jadi perpanjangan izin kuasa hukum juga jangka waktunya sama. Nah, slide selanjutnya itu mengenai hak dan kewajiban kuasa hukum. Yang pertama, kuasa hukum yang telah memiliki izin berhak untuk mendampingi atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam beracara di pengadilan pajak. Nah, sesuai dengan jenis izin kuasa hukum yang diberikan, seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Dana tadi, di mana jenis izin kuasa hukum terdapat 2, izin kuasa hukum bidang perpajakan dan izin kuasa hukum bidang kepabeanan dan cukai. Nah, yang selanjutnya, kuasa hukum yang telah memiliki izin kuasa hukum wajib melampirkan asli surat kuasa khusus yang masih berlaku,
dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam beracara di pengadilan pajak. Dan yang selanjutnya, kuasa hukum dalam beracara di pengadilan pajak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan tata tertib persidangan yang berlaku. Lalu, kuasa hukum wajib menyetujui publikasi identitas kuasa hukum pada layanan informasi Sekretariat Pengadilan Pajak. Nah, selanjutnya itu ketentuan mengenai jenis sengketa pajak yang dapat ditangani berdasarkan sesuai dengan izin kuasa hukum yang diterbitkan. Jadi, kuasa hukum yang memperoleh izin kuasa hukum di bidang perpajakan itu hanya dapat mendampingi pemohon banding atau penggugat atas sengketa pajak dalam bidang perpajakan. Begitu pula dengan kuasa hukum yang memperoleh izin kuasa hukum bidang kepabeanan dan cukai hanya dapat mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat dalam bidang kepabeanan dan cukai di pengadilan pajak atas sengketa pajak yang terjadi. Nah, baik. Itu bagian pertama mengenai kuasa hukum. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Dana. Oke, jadi di akhir setiap subbab ini, kami sudah menyiapkan 2 buah pertanyaan yang akan dijawab oleh para peserta. Nah, untuk peserta yang menjawab tercepat, nanti akan mendapatkan hadiah dari kelompok kami. Hadiahnya apa? Masih belum tahu. Oke. Jadi, tapi pasti dapat hadiah, tenang aja teman-teman. Nanti langsung bisa chat ke Ahyar. Oke, ini merupakan pertanyaan pertama ya. Bisa dijawab lewat kolom chat saja. Pertanyaan pertama. Ketua Pengadilan Pajak menerbitkan keputusan ketua tentang izin kuasa hukum dalam jangka waktu paling lama ... sejak permohonan diterima secara lengkap. Wah, banyak banget nih teman-teman. Untuk yang jawab paling cepat pertama yaitu Kak Kevin. Kita lihat ya apakah benar jawabannya C. Ya, betul jawabannya C. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi Ketua Pengadilan Pajak nih menerbitkan keputusan ketua tentang izin kuasa hukum paling lama 14 hari ya sejak permohonan diterima secara lengkap 14 hari kerja. Selamat kepada Kak Kevin. Ini teman-teman udah banyak banget yang jawab benar nih, berarti dari tadi masih memperhatikan ya, masih semangat dalam menjalankan kuliah malam hari ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ayo jangan sampai kalah cepat lagi nih teman-teman. Merupakan syarat khusus untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak, kecuali ya cepet banget nih jawabnya teman-teman. Dan yang jawab tercepat lagi Kak Kevin lagi. Jawabannya D. Apakah benar jawabannya D? Kita cek di slide selanjutnya. Iya benar, mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan itu merupakan syarat umum ya, bukan syarat khusus. Selamat kepada Kak Kevin. Untuk hadiahnya nanti bisa diminta ya, langsung chat aja ke teman kami itu Ahyar. Kalau berani katanya. Kalau berani lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang persiapan persidangan. Nah, kontennya itu ada proses banding dengan acara biasa, gugatan dengan acara biasa, ini cuma untuk sekilas ya mengingat materi yang lalu definisi, pembentukan tim sidang, penanganan surat uraian banding, kelengkapan administrasi surat uraian banding, kelengkapan administrasi surat tanggapan, penerbitan surat tugas, dan persiapan sidang. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan menonton, kita sudah menyiapkan video terlebih dahulu untuk membantu masuk ke materi tersebut. Sebentar ya.
Sudah terlihat teman-teman? Ah, sudah. Udah, Lin. Wah, Pak Aman lagi ya. Dapat mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Biasanya kami diminta melakukan uji bukti dengan wajib pajak pada hari di luar persidangan, biasanya disaksikan oleh panitera. Ya. Kadang-kadang hakimnya sendiri ikut melihat proses jalannya uji bukti, atau lebih seringnya hanya panitera saja. Bersidang di pengadilan pajak memang bukanlah hal yang mudah. Perlu kesabaran ekstra dan persiapan yang matang demi mempertahankan pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, semua itu dilakukan para penelaah keberatan yang mewakili Ditjen Pajak dengan kesungguhan dan integritas yang tinggi. Sebelum persidangan, biasanya di kantor kami melakukan diskusi terkait dengan kasus, ya. Kemudian apa yang akan kita sampaikan, kira-kira kalau ada counter pertanyaan atau tanggapan dari wajib pajak maupun pertanyaan-pertanyaan dari hakim, kita mempersiapkan akan menjawabnya seperti apa, sehingga pada saat persidangannya nanti kita tidak terlalu kesulitan. Setelah sidang tentu saja kami diwajibkan untuk membuat laporan sidang yang menggambarkan jalannya persidangan seperti apa sebagai rekaman ataupun dokumentasi dari hasil kegiatan tersebut untuk bahan evaluasi nantinya. Kalah dan menang sejatinya bukanlah hasil akhir yang dilihat dalam proses penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak. Namun, dengan adanya proses penyelesaian tersebut, diharapkan wajib pajak dapat melihat keseriusan dari Ditjen Pajak untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap wajib pajak. Dan inilah sebuah nilai kebanggaan bagi para pegawai pajak jika hal kecil yang dilakukan dapat menyadarkan masyarakat untuk taat membayar pajak. Ya, itu gedung pengadilannya, tempat pengadilan pajaknya masih yang lama ya. Masih di komplek di Kementerian Keuangan, biasanya alamatnya namanya Jalan Kalilio. Kalau sekarang kan di Jalan Hayaburuk ya. Oke, silahkan lanjut. Lanjut ya, Bu. Nah, itu tadi merupakan video sekilas mengenai persiapan persidangan ya, ada disinggung sedikit. Dan materi persiapan persidangan ini akan dijelaskan oleh teman kami itu Ahyar. Pada Ahyar dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya pada Kak Gusti Haki. Baik teman-teman, di sini selanjutnya kita bisa lebih semangatnya karena sudah nonton film lagi. Kita akan lanjut belajar terkait dengan persiapan persidangan. Nah, sebelum itu kita lihat dulu materi sebelum UTS kemarin. Itu ada proses banding dengan acara biasa, di mana di awal itu pemohon banding akan mengajukan surat permohonan banding ke pengadilan pajak, terus habis itu dari pengadilan pajak akan meminta ke terbanding, dalam hal ini DJP atau DJBC, berupa surat uraian banding. Nah, nanti surat uraian banding itu akan dikirimkan kembali ke pengadilan pajak, dan nanti diteruskan ke pemohon banding atau wajib pajak, dan habis itu akan dikirimkan surat tanggapan, surat bantahan kepada pengadilan pajak. Nah, selanjutnya, next. Oke, ini sama di proses gugatan. Jadi dari pemohon banding atau wajib pajak itu mengajukan surat permohonan gugatan kepada pengadilan pajak. Terus habis itu dari pengadilan pajak akan meminta surat tanggapan kepada terbanding, dalam hal ini DJP atau DJBC. Nanti akan mengirimkan kembali surat tanggapan ke pengadilan pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak dikirimkan. Nah, di sini ada 2 surat yang teman-teman bisa perhatikan. Pertama ada surat uraian banding dan ada surat tanggapan. Yang ini akan kita pelajari selanjutnya. Next. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus terlebih dahulu tahu definisi apa sih pengertian dari surat uraian banding dan juga surat tanggapan, serta ada surat bantahan. Nah, surat uraian banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak
yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Selanjutnya ada surat tanggapan adalah surat dari tergugat kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dan terakhir ada surat bantahan adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan. Ini terdapat di pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Next. Nah, salah satu tahapan dalam persiapan sidang itu adalah pembentukan tim sidang itu sendiri. Nah, nanti tim sidang ini berada wewenangnya itu di Direktorat Keberatan dan Banding di kantor pusat dan juga ada di Kanwil. Nah, di sini nanti pejabat eselon 3 yang ada di DKB ataupun bidang keberatan dan banding yang ada di Kanwil akan menyusun tim sidang yang mana minimal beranggotakan 2 orang penelah keberatan. Nah, teman-teman yang lihat tadi itu di video, itu merupakan seorang penelah keberatan yang bisa saja itu merupakan salah satu tim sidang dalam hal persidangannya. Nah, selanjutnya apabila ada perubahan yang ingin dilakukan, maka perubahan tersebut dapat dilakukan paling lama 1 tahun sejak dibentuknya tim sidang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi kita sudah lihat, jadi ketika wajib pajaknya atau penggugat itu mengajukan surat permohonan banding ke pengadilan pajak, maka pengadilan pajak akan meminta surat uraian banding kepada tergugat, dalam hal ini DJP atau DJPC. Nah, kita kalau DJP berarti kalau banding berarti terbanding ya, kan kita bicara lagi banding nih. Ayo. Ya, bukan tergugat. Ya, maaf. Kepada yang tergugat. Terbanding. Pada iya, terbanding. kepada yang terbanding dalam hal ini DJP. Jadi pertama, ketika pengadilan pajak mengirimkan permintaan surat uraian banding, ini dikirimkan ke Kanwil atau Direktorat Keberatan dan Banding. Nah, di peraturannya tertulis dikirimkan ke Kanwil itu apabila objek atau keputusan yang disengketakan itu diterbitkan oleh Kanwil atau KPP yang berada di wilayah kerja Kanwil tersebut. Sedangkan kalau dikirimkan ke Direktorat Keberatan dan Banding itu apabila keputusannya dibuat oleh kantor pusat. Nah, setelah diterima permintaan surat uraian banding dari pengadilan pajak, maka akan diteruskan ke bidang keberatan dan banding atau pengurangan keberatan dan banding yang ada di Kanwil. Atau kalau misalnya di kantor pusat, maka akan dikirimkan ke unit eselon 3 di Direktorat Keberatan dan Banding. Nah, ya, tapi itu dulu ya. Kalau sekarang kan Direktorat Keberatan Banding tidak lagi memproses keberatan dan banding. Ya. Oh iya. Ya, jadi baik. langsung minta ke Kanwil masing-masing nanti. Baik. Jadi akan diteruskan ke Kanwil, teman-teman. Nah, nanti di Kanwil itu akan membuat konsep surat uraian banding, membuat konsep surat uraian banding dan juga menyelesaikannya tentunya. Setelah selesai nanti akan dikirimkan sesuai dengan jadwalnya, yaitu 3 bulan sejak tanggal, paling lama 3 bulan sejak tanggal dikirimkannya permintaan surat uraian banding. Nah, di sini ada catatan teman-teman, kalau misalnya sidangnya itu dilakukan sebelum berakhirnya 3 bulan yang ini, batas pengiriman surat uraian banding. Ya, nah di sini pengadilan pajak akan mengirimkan surat permintaan percepatan penyelesaian surat uraian banding ke Kanwil, terus habis itu Kanwilnya akan diteruskan ke bidang KB atau PKB, terus menyelesaikan konsep surat uraian bandingnya. Nah, di sini paling lama dikirimkan ke pengadilan pajak itu 1 bulan sejak surat permintaan percepatan penyelesaian surat uraian banding dikirimkan. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Selanjutnya. Oke. Baik, teman-teman. Jadi, surat uraian banding ini, tadi kan dari Kanwil akan membuat surat uraian banding, akan mengirimkannya ke pengadilan pajak, dan juga ada satu lagi, dia mengirimkannya ke Direktorat Keberatan dan Banding dalam hal sidangnya dilakukan di tempat kedudukan pengadilan pajak. Dan juga dapat dikirimkan ke Kanwil lain atau Kanwil itu sendiri apabila sidangnya dilakukan di
tempat lain selain di tempat kedudukan pengadilan pajak. Nah, di sini ada kelengkapan administrasi surat uraian banding yang dikirimkan ke pengadilan pajak. Pertama itu ada fotokopi berupa SKP, dalam hal ini SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, beserta bukti pengirimannya untuk keberatan yang berupa PPH, PPN, atau PPNBM. Dan atau juga fotokopi SKP atau SPP TPBB beserta bukti pengirimannya kalau misalnya keberatannya atas PBB. Yang kedua ada fotokopi surat keberatan beserta LPAD. Yang ketiga ada fotokopi surat keputusan yang diajukan banding beserta bukti pengirimannya. Next. Nah, ini ada kelengkapan administrasi surat uraian banding apabila yang dikirimkan ke Direktorat Keberatan dan Banding atau Kanwil. Tadi teman-teman sering mengulang kalau ke DKB berarti Direktorat Keberatan dan Banding itu apabila sidangnya dilaksanakan di tempat kedudukan pengadilan pajak. Dan apabila dikirimkan ke Kanwil itu apabila sidangnya dilakukan di bukan tempat kedudukan pengadilan pajak. Nah, di sini ada kelengkapan administrasi yang diperlukan, ada fotokopi berupa SKP, SKPKB, SKPKBT. Ini yang untuk yang mana nih? Bedanya apa? Yang tadi buat kemana? Yang ini tadi yang dengan ke yang tadi itu ke pengadilan pajak, Bu. Terus ini ke Direktorat Keberatan dan Banding. Oke, saya lanjut teman-teman. Di sini mengirimkan sama ya, mengirimkan SKPKB untuk apabila PPH, PPN, PPNBM, dan SKP atau SPP PBB beserta bukti kirim apabila dia keberatan terkait PBB. Nah, selanjutnya ada fotokopi surat keberatan beserta tanda terima dari KPP berupa LPAD. Yang ketiga ada fotokopi surat keputusan yang diajukan banding beserta bukti kirim, fotokopi surat banding wajib pajak, selanjutnya ada fotokopi LHP beserta KKP, selanjutnya fotokopi laporan penelitian keberatan dan kertas kerja penelitian keberatan atau laporan penelitian lainnya atas objek yang diajukan gugatan. Selanjutnya ada matriks sengketa, dan yang terakhir ada daftar atau checklist berkas yang dikirimkan. Nah, itu kelengkapan administrasinya. Selanjutnya, selanjutnya ini terkait dengan gugatan. Jadi tadi juga ketika proses gugatan, maka wajib pajak akan menyampaikan surat permohonan gugatan ke pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak akan meminta surat tanggapan ke Direktorat Jenderal Pajak, dan nanti akan mengirimkan balik surat tanggapan tersebut. Nah, jadi pertama, pengadilan pajak akan mengirimkan permintaan surat tanggapan ke Kanwil, nah, atau Direktorat Keberatan dan Banding. Nah, nanti akan diteruskan ke Kanwilnya, ke bidang keberatan dan banding atau pengurangan keberatan dan banding yang ada di Kanwil. Terus habis itu membuat konsep surat tanggapan, dan habis itu setelah selesai dikirimkan ke pengadilan pajak kembali. Ini jangka waktunya paling lama 1 bulan sejak tanggal dikirimkan permintaan surat tanggapan. Untuk di sini surat tanggapan sama, jadi dikirimkan ke pengadilan pajak 1, dan 1 lagi dikirimkan ke Direktorat Keberatan dan Banding apabila pengadilan sengketanya sidangnya dilaksanakan di tempat kedudukan pengadilan pajak dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sama, ada kelengkapan administrasi yang diperlukan pada saat menyampaikan surat tanggapan. Yang kotak pertama itu untuk pengadilan pajak. Jadi, ketika mengirimkan surat tanggapan ke pengadilan pajak, juga harus dilampiri dengan fotokopi dokumen yang diajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Ketentuan Undang-Undang KUP. Terus yang kedua ada fotokopi bukti pengiriman objek gugatan. Nah, yang di bawahnya itu kelengkapan administrasi yang dibarengi untuk dikirimkan ke Direktorat Keberatan dan Banding atau Kanwil. Pertama ada fotokopi dokumen yang diajukan gugatan, 2 fotokopi bukti pengiriman objek gugatan, 3 fotokopi laporan penelitian atas objek yang diajukan gugatan, 4 fotokopi dokumen yang terkait dengan objek yang diajukan gugatan, 5 fotokopi surat gugatan wajib pajak, dan yang terakhir ada daftar atau checklist arsip yang dikirimkan. Nah, selanjutnya, baik teman-teman, di sini tadi kan kita di awal ada pembentukan tim sidang. Nah, jadi tim sidang ini sebenarnya tugasnya apa? Tim sidang itu bertugas untuk menghadiri sidang banding atau gugatan
yang dilaksanakan di pengadilan pajak ataupun di tempat lain, atau melakukan uji bukti berdasarkan surat panggilan dari pengadilan pajak. Jadi di sini ada merupakan tugas dari tim sidang. Jadi sebelum pertama itu dari pengadilan pajak akan mengirimkan surat panggilan ke Direktorat Keberatan dan Banding atau ke Kanwil. Nah, nanti dari sini di DKB atau di Kanwil akan membuat atau menerbitkan surat tugas paling lama 2 hari kerja sebelum sidang atau uji bukti dilaksanakan. Nah, surat tugas ini akan menjadi landasan buat tim sidang untuk melakukan sidang di pengadilan pajak ataupun melakukan uji bukti. Nah, tim sidang ini dalam melaksanakan tadi kan tim sidang itu beranggotakan minimal 2 orang ya teman-teman, 2 orang penilai keberatan, nanti akan didampingi oleh pejabat minimal setingkat eselon 4. Nah, catatan di sini apabila surat panggilannya itu diterima kurang dari 2 hari kerja sebelum hari persidangan, maka surat tugas harus diterbitkan paling lama sebelum persidangan dimulai atau sebelum uji bukti dilakukan. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ada persiapan sidang. Tadi disampaikan langsung dari penelah keberatan ya, salah satu mungkin dari tim sidang, apa saja yang di video tadi, itu apa yang mereka persiapkan sebelum sidang. Nah, ini di SE 65 tahun 2000 PJ 2012 itu menjelaskan persiapan sidang apa saja. Pertama, mempersiapkan dan mempelajari berkas-berkas yang akan digunakan dalam persidangan. Kedua, membuat resume pokok sengketa berdasarkan berkas-berkas yang tersedia sebelum sidang banding atau gugatan dimulai. Yang ketiga, bila sebelum sidang pertama data belum diperoleh, resume sengketa dibuat dengan keterangan data belum diperoleh dan harus dibuat sebelum sidang kedua dilaksanakan. Yang keempat, tim sidang dapat memanggil AR, pemeriksa, penelah keberatan, ataupun kepala seksi yang memproses keberatan, atau juga dapat memanggil pegawai lainnya untuk melakukan pembahasan materi sengketa. Dan yang terakhir, hasil pembahasannya akan dibuat dalam bentuk laporan. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman materi mungkin tambahan karena ini adalah pelaksanaan sidang. Yang pertama itu nanti akan menyampaikan keterangan lisan tentang pemenuhan formal dan material surat banding atau surat gugatan. Yang kedua, mempersiapkan dan menampilkan dokumen atas permintaan hakim. Yang ketiga, dapat menyampaikan penjelasan tertulis terkait dengan sengketa atas permintaan hakim atau apabila diperlukan. Penjelasan tertulis ditandatangani oleh pejabat eselon 2 atas tim sidang. Yang keempat, pegawai yang hadir dalam pelaksanaan uji bukti menyampaikan pendapat dalam berita acara uji bukti terhadap dokumen yang disampaikan oleh pemohon banding atau penggugat. Yang kelima, mematuhi tata tertib persidangan pengadilan pajak. Yang keenam, laporan sidang dibuat paling lama 10 hari kerja sejak sidang dilaksanakan. Yang ketujuh, dalam hal jangka waktu melewati sidang berikutnya, laporan sidang dibuat 2 hari kerja sebelum sidang berikutnya. Yang terakhir, dapat meminta data, informasi, dan penjelasan kepada pihak terkait. Jadi, untuk persiapan persidangan tadi dan pelaksanaan sidang ini dilaksanakan oleh tim sidang dan didampingi oleh pejabat minimal setingkat eselon 4. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk persiapan sidang, dan saya kembalikan ke Kak Gusti. Oke, terima kasih Kak Ahyar. Jadi itu teman-teman merupakan materi dari subbab persiapan persidangan. Dan seperti sebelumnya juga kami telah menyiapkan 2 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Nah, tapi untuk subbab kali ini kayaknya aku mau nunjuk teman untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Jadi ini dia pertanyaannya. Nah, unit yang menyusun konsep SUB maupun surat tanggapan di kantor wilayah DJP ialah aku meminta tolong karena sekarang tahun 2021 untuk absen
absen 9. Kepada Kak Anggita, coba. Hadir. Ya, Kak Anggita, bisa dijawab? Silakan. Unit yang menyusun konsep, suara SUB. saya kedengaran nggak ya? Iya, kedengaran. Unit yang menyusun konsep SUB maupun surat tanggapan di kantor wilayah DJP adalah B, bidang keberatan dan banding. Benar nggak? Oh, jawabannya bidang keberatan. Mari kita lihat ya, cek jawabannya. B. Ya, betul sekali. Jawabannya bidang keberatan dan banding. Selamat kepada Mbak Anggita telah mendapat reward. Dan selanjutnya, saya juga ingin nunjuk satu orang. Nah, ini. Tim sidang dalam pelaksanaan sidang akan didampingi oleh pejabat DJP. Gusti, dengan... Gusti sebentar. Ya. Gusti, Ya, Bu. biar ini apa namanya? Biar deg-degan. Belum ditujukan. Kita belum, pakai Bu. Itu ya, pakai Hill of Name ya. Kita undi. Will, oke, boleh Bu. Oke, sebentar. Biar tambah deg-degan ya. Kalau Gusti yang nunjuk kan udah bisa tahu lah kira-kira Gusti bakal nunjuk siapa gitu ya. Oke. Saya mulai ya. Saya putar ya. Ya Bu, boleh Bu. Fikar Ahdan. Oke. Ya. Siap. Silakan Kak Spotlight Fikar. dong. Spotlight dong. Pertanyaan. Nah, ini dia wajahnya Fikar ya. Silakan, pertanyaannya apa? Iya, soalnya mana Gus? Sebentar Bu, ini Ibu masih share screen, boleh minta tolong. Oh ya. Stop. Ya. Oke. Nah, jadi ini pertanyaannya Mas Fikar. Tim sidang dalam pelaksanaan sidang akan didampingi oleh pejabat DJP dengan minimal yang C ya, minimal tingkat eselon 4. Oke, yang C kita kunci jawabannya. Apakah benar? Jing. Ya, betul sekali Mas Fikar, selamat. Emang benar-benar Bu, teman-teman nih pada merhatiin semua Bu, emang Bu. Iya. Udah pada jago. Semangat juga kuliahnya malam ini. Oke. Berarti tadi Mbak Anggita sama Mas Fikar ya. Kita lanjut aja ya langsung ya ke subbab selanjutnya. Yaitu jenis-jenis pemeriksaan. Nah, jenis-jenis pemeriksaan ini akan dijelaskan oleh teman kami, Kak Erlinda. Silakan Kak Erlinda. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis pemeriksaan di pengadilan pajak. Next, Kak. Nah, jenis pemeriksaan di pengadilan pajak itu ada dua, yaitu pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat. Kita masuk ke pemeriksaan dengan acara biasa. Nah, pemeriksaan dengan acara biasa ini terdapat pada pasal 49 sampai pasal 64 Undang-Undang Pengadilan Pajak, di mana dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua, hakim anggota, panitera, terbanding, dan pemohon banding bila diperlukan, dan hanya dilakukan ketika surat permohonan telah memenuhi syarat formil. Nah, seperti sudah dipelajari sebelumnya, teman-teman, untuk persyaratan formil atau formal untuk banding itu meliputi diajukan dengan surat dalam bahasa Indonesia, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Satu surat banding hanya dapat dilakukan terhadap satu keputusan, disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal surat keputusan yang dibanding, dilampirkan surat keputusan yang dibanding telah dilakukan pembayaran 50% dari pajak yang terutang,
lalu diajukan oleh WP, ahli warisnya, pengurus atau kuasa hukumnya. Lalu sedangkan untuk persyaratan formal untuk gugatan itu meliputi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan atau dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Nah, satu surat gugatan itu juga untuk satu keputusan yang digugat yang diajukan oleh penggugat, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukumnya yang disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal surat keputusan yang digugat serta dilampirkan surat keputusan yang digugat. Next, Kak. Lalu untuk pemeriksaan dengan acara biasa terkait dengan putusannya, teman-teman di sini dibanding itu diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima, sedangkan untuk gugatan ini diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima, dan dalam hal-hal khusus jangka waktu itu dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Nah, untuk putusan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Lanjut, Kak. Oke, kita akan masuk ke pemeriksaan dengan acara cepat, di mana pemeriksaan ini dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal. Nah, pemeriksaan ini dilakukan terhadap yang pertama, itu sengketa pajak tertentu, di mana ada indikasi formal yang tidak dipenuhi. Lalu yang kedua, yaitu gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak gugatan diterima. Nah, kita tadi kan gugatan itu harus diputus dalam 6 bulan sejak gugatan diterima. Nah, ini tuh udah 6 bulan tapi belum diputus, maka akan dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat. Lalu yang ketiga mengenai bentuk putusan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan pengadilan. Nah, ini di pasal 84 ayat 1. Jadi di pasal 84 ayat 1 ini berbunyi putusan pengadilan pajak harus memuat. Yang pertama, kepala keputusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama, tempat tinggal, atau tempat kediaman, dan atau identitas lainnya dari pemohon banding atau penggugat, nama jabatan, alamat terbanding, sampai ke keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Nah, nanti bisa dicek sendiri teman-teman di pasal 84 ayat 1-nya. Lalu ada putusan yang salah, yaitu salah tulis atau salah hitung. Lalu yang keempat, yaitu sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum, ini bukan merupakan wewenang pengadilan pajak, sehingga dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, putusannya diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding atau gugatan diterima. Dan dalam hal gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan. Pengadilan wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dengan jangka waktu 1 bulan sejak jangka waktu 6 bulan dimaksud dilampaui. Jadi tadi kan gugatan itu harus diputus dalam waktu 6 bulan. Nah, itu tidak diputus, maka dilakukan dengan pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, dari 6 bulan yang udah dilampaui, 1 bulannya itu harus sudah ada putusan. Nah, ini juga sama, putusan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Oke, next, Kak. Kita masuk ke tata cara pemeriksaan. Nah, tata cara pemeriksaan ini itu ada di pasal 50 sampai pasal 64 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, di mana ini pemeriksaan dengan acara biasa, teman-teman, namun ada klausul pada pasal 68, itu semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa, itu berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat. Jadi, tata cara pemeriksaan ini berlaku untuk pemeriksaan dengan acara biasa maupun dengan acara cepat. Oke, tahapan pertama yaitu hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Jadi pada persidangan ini itu hakim ketua, hakim anggota, panitera itu tidak boleh terikat hubungan saudara atau semenda sampai derajat ketiga atau terikat hubungan suami istri meskipun telah bercerai. Nah, jika terdapat hubungan tersebut maka wajib mengundurkan diri. Jadi
hubungan itu antar hakim ketua, hakim anggota panitera itu tidak boleh, maupun dengan pihak yang bersengketa. Lalu hakim ketua, hakim anggota, dan panitera yang juga tidak boleh memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketa yang ditangani. Jadi jika berkepentingan langsung atau tidak langsung, maka wajib mengundurkan diri. Nah, bagaimana jika tidak mengundurkan diri, maka putusan itu tidak dianggap tidak sah. Jadi akan dilakukan persidangan ulang dengan hakim ketua, hakim anggota, dan panitera yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan banding atau gugatan. Nah, bagaimana jika kelengkapan dan banding itu tidak terpenuhi, maka sepanjang bukan pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat 1, dan ayat 4, dan pasal 40 ayat 1, dan atau ayat 6, kelengkapan dan atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan. Jadi jika bukan ayat-ayat itu masih bisa diberikan dalam persidangan. Nah, untuk pasal 35 ayat 1-nya itu banding yang diajukan dalam bahasa Indonesia. Untuk pasal 36 ayat 1-nya itu terhadap satu keputusan diajukan satu surat sidang, dan untuk ayat keempatnya itu banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Untuk pasal 40 ayat 1-nya itu gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan ayat 6-nya itu terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Jadi pasal-pasal ini tuh pasal tentang persyaratan formil, teman-teman. Lalu untuk di pasal 53 ayat 1-nya di tahapan selanjutnya yaitu hakim ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan. Nah, di sini menggunakan kata dapat memanggil. Jadi ketika pemohon banding atau penggugat ini bersedia untuk hadir, maka hakim ketua memberitahukan hari atau tanggal persidangan kepada pemohon banding atau penggugat. Lalu selanjutnya di pasal 54-nya itu hakim ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa, dan juga majelis akan menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat banding atau surat gugatan dan dalam surat bantahan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatan, hakim ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan. Nah, saksi ini saksi ini itu wajib datang dan tidak boleh diwakilkan. Lalu untuk saksi ini juga ada saksi yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, teman-teman. Nah, siapa saja? Itu yang pertama, yaitu keluarga sedarah atau semenda, itu menurut garis keturunan ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga salah satu pihak yang bersengketa. Lalu untuk yang tidak boleh didengar sebagai saksi selanjutnya yaitu istri atau suami dari pemohon banding atau penggugat, meskipun sudah bercerai, jadi tetap tidak boleh. Lalu untuk yang ketiga yaitu anak yang belum berusia 17 tahun karena belum dianggap dewasa. Dan yang keempat itu orang yang sakit ingatan, tetapi boleh dengan kesaksiannya jika memang benar-benar dibutuhkan, kecuali untuk yang orang sakit ingatan itu tidak bisa. Lalu bagaimana jika saksi itu tidak datang? Maka majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi dan hakim ketua itu tetap bisa melanjutkan persidangan. Namun, ketika saksi itu tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan majelis itu mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi itu sengaja tidak datang, dan majelis itu juga tidak dapat mengambil keputusan tanpa keterangan dari saksi tersebut, maka hakim ketua itu bisa meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke persidangan, istilahnya itu dipaksa buat harus ke
sidang, teman-teman. Untuk yang terakhir, itu bila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada satu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan. Jadi itu pembahasan mengenai dengan jenis-jenis pemeriksaan. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Dana. Oke, baik, terima kasih Kak Erlinda atas penjelasannya mengenai materi jenis-jenis pemeriksaan. Nah, ini kan kami sudah menyiapkan 2 pertanyaan juga ya, Bu. Ini bagusnya tunjuk atau jawab cepet-cepetan lewat chat lagi, Bu? Terserah maunya gimana. Terserah Gusti maunya gimana. Kalau chat nggak seru, bisa lihat. Iya, Bu. Kalau gitu, kita tunjuk aja lagi ya. Tunjuk pakai Hill of Name lagi aja ya. Iya, Bu, boleh, Bu. Ya. Sebentar, Bu. Ya, saya putar ya. Oke. Abed. Kak Abed Nego benar Rusian. Oke. Jadi Kak Abed siap ya, Kak Abed? Siap dan siap. Oke. Jadi ini pertanyaannya. Nah, yang termasuk sebab dilakukannya pemeriksaan acara cepat kecuali sengketa pajak tertentu, gugatan yang tidak diputus, jadi gimana Kak Bet jawabannya? A, B, C, atau D? B kayaknya. B itu gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 3 bulan sejak gugatan diterima. Iya, karena harusnya 6 bulan kan. Oke, mari kita cek ya jawabannya betul atau 3 tidak. bulan, ya? Iya, Dan ternyata jeng jeng jeng. Ih, hebat nih Kak Abed, Bu. Betul, kita beri tepuk tangan kepada Kak Abed dulu ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Boleh tolong di... Ya, Clementine. Oke, Kak Clementine. Jadi untuk pertanyaannya ini. Yang boleh didengar keterangannya sebagai saksi dalam pemeriksaan adalah A. Keluarga saudara atau semenda, B. Istri atau suami dari pemohon banding, C. Anak yang berusia 17 tahun, atau D. Orang sakit ingatan. C. Anak yang berusia 17 tahun bukan? Oke. C ya, kita kunci jawabannya, lalu kita cek. Ya, betul. Selamat kepada Mbak Clementine, sudah menjawab dengan tepat. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, jadi udah Bu, pertanyaannya sudah habis. Nah, jadi pertanyaan terakhir tadi juga menutup materi yang disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 6. Coba pertanyaannya ditayangkan lagi. Oke, Bu. Oh, saksi ya. Iya, Bu. Oke, baik. Oke, kemudian selanjutnya. Jadi selanjutnya, ya karena materi yang ingin disampaikan sudah selesai, Ya. apakah ada pertanyaan dari teman-teman?
pertanyaan boleh diketik atau boleh langsung on mic ya. Silakan teman-teman. Oke, sambil saya cerita sedikit ya pengalaman saya. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, sambil saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya sidang waktu dulu-dulu ya. Jadi kalau sekarang kan pada waktu sidang itu harus didampingi sekurang-kurangnya, ya harus didampingi oleh kasih ya. Kalau dulu nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi saya masih ingat waktu di Kanwil itu ya yang datang sidang itu ya kadang kasih nggak ada ya. Kemudian jarang-jarang lah kasih bisa ikut karena mereka juga sibuk tuh kalau di keberatan itu. Jadi kadang kita datang sidang sendirian loh. Kalau sini kan berdua ya. Kalau itu kadang-kadang kita sendirian ya. Kecuali kalau misalnya ternyata bahwa kita memerlukan pemeriksa gitu ya, baru kita panggil pemeriksanya. Atau kalau misalnya saya kan di Kanwil tuh ya, kalau di Kanwil itu kita juga harus kita juga merangkap sebagai petugas sidang. Atau kalau misalnya keberatannya, kalau dulu kan keberatan juga diproses di KPP itu. Kalau misalnya yang diajukan banding atau gugatan itu adalah hasil keputusan keberatan, kita panggillah penelaah keberatan KPP-nya gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi memang akhirnya kita menyadari bahwa ini harus ada kasihnya gitu ya yang datang. Nah, akhirnya itu karena kasih di Kanwil kan terbatas tuh ya. Misalnya di bidang kalau dulu kan bidang PPH gitu ya atau PPN itu kasihnya paling berapa ya dulu tuh tiga orang ya kasih keberatan sendiri cuma satu gitu. Kalau misalnya sidang pekerjaan kan terbengkalai. Akhirnya kita manggil kasih-kasih yang ada di KPP ya di KPP misalnya kalau Kanwil khusus KPP lingkungan Kanwil khusus. Jadi kalau misalnya di PPH nanti kita giliran tuh siapa yang dipanggil kasihnya untuk mendampingi kita. Nah macam-macam tuh ya kasih-kasih yang diminta bantuannya untuk mendampingi kita sidang itu. Nah tapi banyak kan memang mereka tuh sungguh-sungguh gitu ya ketika mengerjakan tugas. Jadi kalau misalnya mau sidang mereka minta tuh berkasnya terus mereka pelajari. Salah satunya itu yang saya masih berkesan gitu yang sungguh-sungguh banget gitu ya kalau misalnya mau sidang itu mempelajarinya. Yaitu namanya Pak Harta Indra Tarigan. Nah, sekarang dia jadi hakim. Jadi hakim di Pengadilan Pajak berapa tahun yang lalu ya. Mungkin atau tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin mungkin ya. Atau 2 tahun yang lalu. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian jadi biasanya kalau Kanwil yang di Jakarta itu petugas sidangnya ya dari Kanwil gitu ya, nggak dari kantor pusat kecuali kalau misalnya itu WP-nya dari KPP yang berada di luar Jakarta gitu ya. Nah, itu biasanya yang mewakili adalah petugas banding kantor pusat. Nah, kita biasanya sudah tahu tuh, sebentar lagi nih kita akan sidang ini gitu ya, karena kan tadi tuh ada permintaan SUB ya. Nah, jadi kalau misalnya ada WP mengajukan permohonan banding, nanti Pengadilan Pajak akan mengirimkan permintaan SUB ya kalau itu banding. Kemudian kalau itu gugatan tadi apa? Surat apa? Surat tanggapan, Ibu. Tanggapan gitu ya. Kita sudah tahu tuh, berarti kita udah siap-siap nih, sebentar lagi sidang nih. Tapi ada juga tuh, kita nggak pernah dimintain surat tanggapan gitu ya. Kemudian kita juga tidak pernah dimintai surat uraian banding, tiba-tiba kita harus menghadiri sidang untuk WP tertentu gitu ya. Nah, itu kira-kira yang apa tuh ya kalau yang seperti itu kalian tahu nggak? Jadi ada tuh kita sidang gitu ya, sidang tapi kita nggak dimintain SUB atau surat tanggapan, tahu nggak kira-kira kenapa bisa begitu?
Nah, itu biasanya sidang acara cepat. Yang WP-nya itu, permohonannya itu tidak memenuhi persyaratan formal. Misalnya DWP mengajukan banding. Kemudian menurut hakim, gitu, menurut pengadilan pajak ini tidak memenuhi persyaratan formal. Nah, biasanya di sidangnya pakai sidang acara cepat. Itu nggak ada tuh yang namanya SUB-nya tuh nggak ada. Nah, jadi kita udah tahu tuh. Kita santai tuh kalau sidang acara formal kita biasanya tidak terlalu deg-degan lah gitu ya. Biasanya karena itu kesalahannya dari wajib pajak biasanya. Tapi pernah juga sih gitu ya. Kesalahannya dari DJP seperti yang saya pernah sampaikan bahwa ternyata permohonan keberatannya itu tidak melampirkan surat kuasa gitu ya, tidak melampirkan surat kuasa dan hakim menganggap bahwa surat keputusan keberatan yang kita terbitkan itu bukan merupakan SK keberatan sehingga permohonan bandingnya itu bukan merupakan permohonan banding karena bukan atas surat keputusan keberatan. Gitu. Nah, jadi begitu biasanya kalau yang sidang acara cepat, kita udah nyampe. Biasanya kasusnya ringan lah. Gitu. Oke, baik. Gimana tuh? Sudah ada yang bertanya ya? Iya, Bu. Sudah ada yang bertanya, Bu. Silakan. Sudah ada 3 orang. Sebentar ya, Bu. Kami sedang berdiskusi sebentar. Jadi yang masuk, pertanyaan yang masuk ada dari Faizatul Imanda, lalu ada dari Clementine, dan ada dari Nadia Kodita. Sebentar kami tampung dulu jawabannya. Ya. Nah, kemudian pengalaman saya itu sidang gitu ya. Majelis hakim itu macam-macam tuh ya. Jadi kita udah punya punya profil mengenai majelis-majelis itu. Ada majelis yang hakimnya itu kita kalau dapat majelis itu aduh apes deh gitu ya. Karena apa gitu ya? Hakimnya tuh galak gitu ya. Galak banget gitu ya. Kadang-kadang belum baru kita duduk gitu ya pernah. Kita udah diomelin. Kita bengong aja gitu ya. Anak kita tuh kan masih muda-muda gitu. Bayangkan saja saya waktu itu kalau tahun 99 sidang, berarti saya tuh baru 4 tahun bekerja gitu ya. Kita nggak ngerti apa-apa, dimarahin gitu ya. Jadi kalau sidang itu tuh, kalau sidang majelisnya itu, wah siap-siap deh habis deh kita diomelin terus gitu. Ada juga sidang yang ini enak lah. Jadi dia cuman misalnya kan tadi ada tata cara sidang ya, staf formal, kemudian dia bertanya ya sudah dia menerima apa saja yang dia sampaikan. Nanti dia bilang nanti apa namanya ya keputusan terserah mereka gitu ya. Dia nggak banyak. Tapi ada juga yang hakim yang kita tuh misalnya ya terjadi perdebatan yang seru lah gitu ya. Ada argumentasi dengan wajib pajak gitu, bisa seperti itu. Dan puncaknya waktu itu ini pengalaman yang tidak pernah terlupakan itu ketika waktu itu WP di KPP Badura, WP Contract Production Sharing itu mengajukan banding. Jadi semua WP Contract Production Sharing yang ada di KP Badura itu mengajukan keberatan dan kita tolak, akhirnya kita mereka mengajukan banding. Jadi masalahnya itu ketika berlaku undang-undang PPN yang baru, dulu mereka itu dapat fasilitas penundaan PPN. Nah, dengan berdasarkan, jadi mereka baru bayar PPN kalau sudah eksploitasi, kalau sudah menghasilkan. Nah, berdasarkan undang-undang PPN itu sudah tidak ada lagi penundaan itu, katanya seperti itu. Nah, terjadilah perbedaan penafsiran. Menurut kita, pokoknya apapun yang terjadi, ya udah gitu ya, tidak ada penundaan lagi. Tapi menurut mereka enggak gitu ya. Nah, akhirnya tapi akhirnya kita putus tolak gitu ya. Dan nah, KPS yang minyak dan panas bumi. Nah, yang seru tuh yang saya alami itu yang panas bumi. Nilainya cukup besar gitu ya. Kita tolak gitu. Saya ingat waktu saya melakukan penelitian itu, saya meriksa itu konsepnya mulai dari diterima seluruhnya, kemudian kita berpikir lagi gitu ya, lihat lagi aturannya sampai diterima sebagian dan akhirnya harus ditolak gitu ya. Nah, ketika jadi saya bilang ini nggak bisa main-main nih sidang untuk yang kasus ini karena kasusnya banyak dan jumlahnya berapa triliun gitu ya, sekitar 2 lah saya.
Nah, itu kalau misalnya ada kalah satu gitu ya, bisa-bisa kalah semuanya gitu ya. Nah, jadi untunglah gitu. Padahal kan biasanya kalau sidang tuh ya asal aja lah, asal ada yang pergi gitu, siapa aja deh yang pergi gitu. Nah, ketika itu lama-lama sadar kan saya bilang nggak bisa ini kita menghadapi seperti biasanya. Akhirnya dibuat tim sidang. Sampai sidang itu kadang-kadang kepala kantor. Pernah yang saya ikutin itu, yang sidang itu mulai kepala kantor, kemudian ada beberapa eselon 2 lainnya. Jadi mulai direktur peraturan perpajakan, kemudian direktur, pokoknya full tim aja. Bahkan sampai pernah kita juga meminta ahli. Jadi jarang-jarang tuh selama saya sidang gitu, itu tidak pernah tuh kita memanggil ahli. Ya, tapi yang pas sidangnya PT Amosis tuh, yang panas bumi, itu kita mengharuskan ahli. Dan itulah pertama kali saya melihat ahli yang hebat gitu ya, luar biasa. Saya bilang, wih, dia udah sepuh banget, namanya Fred Tumbuhan, bukan Frans Tumbuhan ya, kalau Frans Tumbuhan kan artis. Ini Fred Tumbuhan, sudah sepuh banget, tapi memang dia ahli lah di bidangnya. Dia lawyer internasional seperti itulah. Jadi ketika dia menyampaikan tuh runtut gitu ya. Dan pada waktu itu pas waktu banding akhirnya DJP yang menang. Untuk Amosis, tapi untuk yang lain sih kalah. Ya padahal kasusnya serupa. Tapi nggak tahu tuh akhirnya mereka PK atau pas di PK itu apakah mereka menang atau kalah, saya lupa. Baik, sudah siap? Sudah bisa dijawab? Ini sudah pukul 20.24. Ya Bu, sudah Bu. Jadi sebentar. Saya akan membacakan pertanyaan dari Faizatul Imanda dulu ya Bu. Jadi gini, izin bertanya Bu Rina dan kelompok 6. Adakah unsur lain selain masalah kelengkapan dokumen yang membuat permohonan izin kuasa hukum ditolak atau tidak dapat diproses lebih lanjut? Nah, di sini saya bukan ada ya. Jadi dalam melakukan penelitian, Sekretariat Pengadilan Pajak ini berhak meminta kepada pemohon untuk dapat menunjukkan asli dokumen. Jadi asli dokumen persyaratan permohonan izin tersebut, permohonan izin kuasa hukum. Nah, jadi dalam hal pemohon tidak dapat menunjukkan asli dokumen yang diminta oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, maka permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Jadi selain syarat atau dokumen yang tidak lengkap, kalau dia tidak bisa memberi dokumen asli juga permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Seperti itu. Bagaimana Kak Faiza, apakah sudah jelas? Oh, Zoom-nya force close. Force close? Iya, si Faiza. Faizanya Bu. Faiza Tulimanda. Jadi itu jawaban dari pertanyaan Faizatul Imanda. Jadi gimana? Maaf, tadi saya lagi konsentrasi baca. Kan Faizatul Imanda bertanya, adakah unsur lain selain masalah kelengkapan dokumen yang membuat permohonan izin kuasa hukum ditolak atau tidak dapat diproses lebih lanjut? Nah, jadi di sini kalau kelengkapan permohonan izin kuasa hukum belum terpenuhi, kan Sekretariat Pengadilan Pajak mengembalikan berkas permohonan tersebut melalui surat. Nah, jadi selain itu juga ada Bu yang menyebabkan permohonan izin ini tidak dapat diproses lebih lanjut. Yaitu dalam hal pemohon tidak dapat menunjukkan asli dokumen yang diminta oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Oke, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan ke pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Clementine ya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Akhyar. Silakan Akhyar. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Clementine. Sebelumnya saya mau membacakan ulang dulu pertanyaannya. Izin bertanya, Ibu Rina dan teman-teman kelompok 6, dikatakan tadi permohonan perpanjangan harus dilakukan paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku izin kuasa hukum berakhir. Berarti jika seorang kuasa hukum mengajukan perpanjangan izin melewati jangka waktu tersebut, apakah selamanya tidak dapat mengajukan izin kuasa hukum lagi? Terima kasih. Izin menjawab. Jadi di sini kan
mengajukan perpanjangannya, batas waktunya 30 hari. Jadi kalau misalnya terlewati 30 hari, berarti kuasa hukumnya harus mengajukan lagi permohonan, tapi bukan permohonan perpanjangan, tapi permohonan izin kuasa hukum. Kurang lebih seperti itu. Oke, iya, kayak baru lagi ya. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nadia Konita yang akan dijawab oleh Tasya. Kak Tasya. Kak Tasya dipersilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaannya Kak Nadia. Nah, di sini dibacakan dulu pertanyaannya. Apakah satu kuasa hukum bisa mendampingi lebih dari satu pihak yang bersengketa? Nah, sebelumnya dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan tentang kuasa hukum yang berbunyi ayat 1, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Nah, di sini yang dapat lebih dari satu kuasa hukum yaitu jadi pihak yang bersengketa bisa menunjuk satu atau lebih kuasa hukum, sedangkan kuasa hukum karena memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak itu jangka waktunya 2 tahun, dan dalam hak dan kewajiban tersirat kalau surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemohon banding atau penggugat itu yang diberikan kepada kuasa hukum, yaitu surat kuasa khusus yang dilampirkan selama masih berlaku. Jadi di sini ada catatan bahwa surat kuasa khusus yang diberikan pemohon banding dan penggugat yaitu surat kuasa khusus yang masih berlaku. Jadi kesimpulannya, kuasa hukum hanya dapat menangani, hanya dapat mendampingi atau mewakili satu pihak yang bersengketa di pengadilan pajak. Nah, ketika surat kuasa khusus sudah tidak berlaku lagi, maka kuasa hukum dapat menjadi pendamping atau mewakili pihak bersengketa lain selain pihak bersengketa yang mana surat kuasa hukumnya sudah tidak berlaku. Jadi kuasa hukum harus menyelesaikan atau menjadi kuasa hukum salah satu pihak yang bersengketa dulu. Jadi tidak bisa langsung dua pihak yang bersengketa didampingi oleh satu kuasa hukum. Tetapi pihak yang bersengketa bisa didampingi satu atau dua kuasa hukum gitu. Maksudnya Nadia tuh gini, misalnya ada 3 WP nih, misalnya dia mengajukan banding gitu ya. Saya sambil klarifikasi ke Nadia juga ya. Ada 3 wajib pajak nih, A, B, C, D. Dia mengajukan banding. Kemudian ada kuasa hukum nih, ya kuasa hukum 1. Nah, si A, B, C itu menunjuk si 1 itu sebagai kuasa hukum. Boleh nggak? Maksudnya begitu kan, Nadia? Iya, Bu, Atau kayak gitu. bagaimana? Iya. Nah, kalau itu boleh. Orang saya tuh misalnya sidang pas di majelis ini ketemu sama kuasa hukum ini. Sana kuasa hukumnya sama gitu ya. Nah, boleh. Boleh Tasya. Ya, jadi kayak misalnya konsultan pajak tuh gitu ya. Itu dia jadi konsultan pajak beberapa WP. Boleh. Gitu. Ya, kuasa hukum juga sama. Jadi misalnya saya pas di sidang ini, WP ini kuasa hukumnya dari PwC. Sidang itu ada PwC lagi gitu ya. Misalnya Pak siapa gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa ya Tasya ya. Baik, Bu. Terima Ya, kasih, baik. Bu. Ya, baik lanjut. Nih masih ada nih. Amalia. Kok nggak selesai-selesai? Ya udah, coba dijawab saja sampai titik Bu. darah penghabisan. Sampai waktunya habis. Sebentar Bu, masih diskusi. Nah, untuk boleh dipilih.
Oke, yang dari Amalia. Terus gimana nih gitu ya? Ternyata hakim tidak bisa menggunakan saksi itu. Nah, jadi untuk memutus suatu perkara itu, nah jadi kalian mungkin pernah dengar ya, satu bukti adalah bukan bukti gitu ya. Jadi satu bukti minimal 2. Nah, bukti di hakim bisa memutus berdasarkan bukti itu, alat buktinya itu kalau tidak salah ada 4 ya. Nah, jadi kalau misalnya itu tidak bisa, dia bisa menggunakan bukti yang lain. Seperti itu ya. Oke. Kemudian Pandu. Nah, kalian mau jawab yang mana? Pertanyaan Pandu atau Andre? Bentar. Kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan Amalia, Bu. Pertanyaan Amalia Nurmutia ini akan dijawab oleh teman kami, Kak Erlinda. Silakan Kak Erlinda. Oke, izin Bu Ina dan teman-teman untuk pertanyaan Amalia, bagaimana jika ternyata saksi termasuk dalam list tersebut kesaksiannya bisa saja menjadi kunci dari persengketaan, lalu apa yang harus dilakukan oleh hakim. Jadi di pasal 57-nya tadi kan yang tidak boleh didengar keterangannya itu ada saksi-saksi yang keempat itu kan. Nah, dan di pasal 57 ayat keduanya itu dijelaskan bahwa apabila dipandang perlu, hakim ketua dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A, B, C untuk didengar keterangannya. Jadi bisa saja bisa saja didengarkan kesaksiannya jika memang benar-benar dipandang perlu, yaitu keluarga sedara atau semenda, istri atau suami, anak yang belum berusia 17 tahun itu bisa kalau memang perlu. Tapi untuk yang orang sakit ingatan ini tidak bisa. Begitu. Oke. Ya. Baik. Lanjut ke berikutnya. Sudah terjawab ya, Kak Ya, jadi kalau Amalia. misalnya yang saksi kuncinya orang gila misalnya gitu ya, udah nggak usah maksain gitu ya, udah cari alat bukti yang lain ya, menggunakan alat bukti yang lain untuk memutus. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Andrea Yola. ya. Pertanyaan dari Andrea Yola akan dijawab oleh Ahyar. Silakan Ahyar. Baik, terima kasih. Izin membacakan ulang pertanyaan dari Andrea. Izin bertanya Bu Rina dan kelompok 6, apakah ketika dilakukan persidangan dapat dilakukan pemberhentian hakim? Apakah hakim harus menyelesaikan sidang sengketa tersebut lalu diberhentikan atau langsung penggantian hakim yang baru? Terima kasih. Nah, izin menjawab, jadi dari kelompok kami itu hakim dapat diberhentikan ketika sidang berlangsung. Nah, di sini kan ada 2 cara pemberhentian hakim. Pertama ada dengan cara hormat dan juga ada dengan tidak hormat. Nah, di pemberhentian secara tidak hormat tentu di sini dapat terjadi secara seketika ya. Misalnya ada tindak pidana yang tersangkut terkait dengan hakim, maka tentu akan langsung diberhentikan secara sementara. Terus yang sedangkan pemberhentian secara hormat itu ada beberapa kategori. Di sini salah satunya mungkin apabila tenaganya dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan tugas negara lain. Jadi ini kan bisa saja tiba-tiba terlaksana atau terjadi, ditunjuk oleh presiden untuk menjadi pejabat negara tertentu. Nah, ini tentu harus mempertimbangkan dan harus, kalau misalnya memilih berarti harus berhenti dari hakim tersebut dalam persidangan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dikoreksi. Ya, sudah cukup baik. Terakhir nih satu lagi. Yang punyanya. Ya, terakhir yaitu Pandu ya. Pertanyaan dari Pandu. Jadi pertanyaan dari Mas Pandu akan dijawab oleh Kak Tasya. Silakan Kak Tasya. Baik, izin menjawab pertanyaannya Kak Pandu. Tadi disebutkan bahwa jika
kuasa hukum itu adalah keluarga sedarah, maka syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum menjadi dikecualikan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perlakuannya jika yang memiliki hubungan darah dengan pihak yang berperkara adalah hakim? Nah, baik. Pertama, jika kuasa hukum merupakan keluarga sedarah, maka syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus dikecualikan. Nah, termasuk yaitu yang di syarat khusus memiliki izin kuasa hukum. Jadi, untuk kuasa hukum yang merupakan keluarga sedarah tidak harus mengajukan izin permohonan ke Ketua Pengadilan Pajak, tapi hanya memiliki surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. Jadi walaupun dia hakim, tetapi dia merupakan keluarga sedarah, maka dia hanya tinggal memiliki surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. Nah, bisa boleh nggak? Kalau hakim misalnya. Enggak. Oh, kalau yang boleh, Bu. Kalau yang boleh itu mantan hakim pengadilan pajak. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya dalam hakim jangka waktu aktif 2 nggak tahun, boleh. tapi Iya, gitu kalau hakim pun. aktif tidak boleh, Bu. Jadi Tidak hakim boleh, ya. yang sudah 2 tahun dia tidak menjadi hakim dengan catatan dia diberhentikan dengan hormat. Ya, jadi kalau hakim, kalau misalnya hakim aktif nggak boleh ya. Kalau misalnya, oh ternyata ini masih ada hubungan ini, berarti dia harus lapor gitu ya, diminta untuk mengundurkan atau diganti gitu ya. Oke. Karena kan pasti ada konflik of interest. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan, kita bisa mendengarkan presentasi dari kelompok 6 ya. Dan saya kira semakin baik gitu, mudah-mudahan nanti yang terakhir itu lebih baik lagi dari yang sekarang, baik dari metodenya juga ya, dari slide-nya, dari pemaparannya. Luar biasa, kita berikan aplaus buat kelompok 6 ya. Baik, terima kasih banyak nih, masih tetap semangat sampai dengan malam ini ya. Saya jadi ikutan semangat nih kalau kalian semangat juga ya. Meskipun capek, ngantuk, biasanya saya kalau udah ngajar seharian, waduh, udah sholat maghrib udah langsung tumbang. Tapi alhamdulillah ya, karena kalian juga semangat, saya juga ikut semangat. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan Sarah nampaknya memang betul, saya mungkin sampai akhir kita tidak bisa kuliah Kamis siang ya, karena memang jadwalnya cukup padat nih sekarang ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga tetap sehat ya, jaga kesehatan. Semoga kalian, keluarganya juga selalu diberikan kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ibu mau izin bertanya sebentar, Bu. Ya, gimana Sarah? Terkait tugas individu, teman-teman bertanya, itu kan tentang putusannya, Bu. Apakah antar individu putusannya boleh sama, atau satu orang hanya boleh satu putusan, jadi setiap anggota kelas beda-beda, Bu? Iya, sebaiknya beda-beda aja ya, kan banyak ya. Ya, nanti dikoordinasikan, misal, oh ini udah, jangan sama gitu ya. Oh iya. Ya, biar lebih kaya lah ya. Oke, makasih. Ada lagi? Cukup. Silakan itu ya, udah di copy chatnya, di save chatnya. Sudah? Iya, siap, udah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, izin saya end meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semangat ya, Bu. Di kelompok 6. Terima kasih, kelompok 6.